Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubay Maesa dari Prodi Manajemen Pagi. Saya akan membuat video pembelajaran tentang materi moralitas dan etika bisnis dari matkul Etika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SHSEMM. Di sini saya akan menjabarkan tentang materinya melalui PowerPoint dan saya akan langsung masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas moralitas dan etika bisnis, yang mana di dalamnya saya akan menjabarkan tentang pengertian, hubungan moralitas dengan etika bisnis, penyebab pergeseran moralitas, dan moralitas dan keputusan bisnis. Kita masuk ke pengertian. Pengertian moralitas secara etimologi. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berasal dari suku kata mos. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya dikembangkan menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moralitas memiliki arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral yang keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas mengacu pada arti budi pekerti. Selain itu, moralitas juga mengandung arti adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Secara terminologi. Pertama, WJS Purdarminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. 2. Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai asusila. 3. Baron dan kawan-kawan mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. 4. Magnus Susino mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bila bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Menurut Burhanuddin Salim, moralitas memiliki dua arti. Pertama, sistem nilai tentang bagaimana kita harus cara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan sebagainya, yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Kedua, tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang buruk dan baik dan buruk. Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku yang tidak baik. Pembacaan teori pengertian sudah selesai. Sekarang apa yang membedakan dengan etika? Terkadang kita suka terbelit antara etika dan moral, bahwa kadang kita menyatukan antara etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari, padahal sebenarnya beda. Dimana moral adalah adat istiadat, kebiasaan, dan tingkah laku, watak, dan akhlak dalam kelompok atau daerah, atau bisa disebut geografi. Jadi moralitas itu tergantung kepada tempat di mana
manusia itu berdiri. Sedangkan etika itu pengkotak-kotakannya secara lembaga, organisasi, atau kelompok masyarakat. Maksudnya adalah seperti pekerjaan. Etika sebagai dokter berbeda dengan etika sebagai polisi. Begitu juga etika sebagai pejabat berbeda dengan etika sebagai pebisnis. Begitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau moralitas adalah adat istiadat atau kebiasaan secara geografis, secara tempat yang setiap tempat bisa sama. Kalau etika itu tentang baik buruknya, tentang sikap, sifat dalam sebuah lembaga, organisasi, atau kelompok masyarakat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Hubungan moralitas dengan etika bisnis. Apabila moral merupakan suatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. 2. Dunia bisnis yang bermoral akan mengembangkan etika, patokan, rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji, good conduct, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkaitnya. Oke. Dalam dunia bisnis juga kita harus mengedepankan moralitas serta etika. Karena mungkin saja kita mendirikan suatu perusahaan tidak di tempat yang mendidik kita secara moralitas. Maksudnya bukan di tempat kita dilahirkan yang ada kebiasaan kita di sana seperti ini. Seperti contohnya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Mereka harus mengikuti moralitas yang ada di Indonesia, seperti menyediakan kantin untuk makan, atau jam kerjanya harus 8 jam, tidak boleh lebih. Yang dimana kalau di Jepang itu tidak seperti itu. Di Jepang kebiasaannya adalah membawa makan sendiri, kerja harus sangat tepat waktu dan waktunya lama. Itu tidak bisa seperti itu karena ya itu moralitas itu tergantung geografis seperti yang tadi saya bilang di awal di bab pengertian. Karena kalau tidak ada moralitas di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan kacau gitu. Karena moralitas sebagai sebagai rambu-rambu gitu. Baik untuk karyawan, bawahan, atau atasan. Seperti itu. Baik, lanjut ke subbab berikutnya. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Kedua, era keterbukaan informasi memiliki dua sisi, yakni positif karena mengacu perkembangan dan sisi negatif. Masuknya informasi dari luar yang tidak bisa dihindari, yang mana informasi tersebut tidak difilter atau disaring dengan menggunakan moralitas sebelum disiarkan. Berbicara tentang pergeseran moralitas di masyarakat.
bergeser berarti kan tidak lurus pada seharusnya, bahwa di sebuah tempat yang moralnya seperti ini, tapi kenyataannya masyarakatnya tidak seperti itu, begitu. Ya, seperti yang saya bacakan di nomor 1, karena masyarakat kita itu heterogen, yang contoh seperti di Jakarta saja, banyak orang-orang yang bukan warga Jakarta asli, maksudnya imigran, yang dia merantau dari daerah Pulau Sumatera, atau dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan daerah yang beda pulau seperti Kalimantan, Sulawesi. Itu yang membuat ya mereka datang ke Jakarta dengan membawa moralitas, kebiasaan, adat istiadat dari asal tempatnya. Seperti itu. Kedua, era keterbukaan informasi. Ini juga yang sedang marak-maraknya sekarang, di mana kemajuan teknologi semakin cepat kita mendapatkan informasi, namun tidak dibarengi dengan kepandaian kita memilih informasi, yang akhirnya yang jelek diambil, baik dibiarkan gitu. Contohnya seperti seorang yang sangat pandai dalam dunia informatika tapi tidak punya moral, akhirnya keahliannya tersebut digunakan untuk hal negatif, seperti meretas akun perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri, atau ya kejahatan cybercrime yang lain. Yang ketiga, masuknya informasi dari luar yang tidak bisa dihindari. Untuk yang ketiga ini, mungkin ini adalah sebuah risiko dari globalisasi, di mana ya kalau kita tidak membuka celah untuk masuk ke informasi, kita bakal tertinggal. Namun kekurangannya adalah bukan dari masuk ke informasi, melainkan dari penerimaan informasi dan tidak difilter atau disaring gitu. Untuk orang-orang yang bermoral, pasti itu disaring. Apakah ini bermoral di daerahnya atau tidak? Seperti contoh di Aceh. Di Aceh, mereka terbuka dengan informasi, baik itu dari luar negeri, luar kota. Semuanya mereka tampung, namun mereka tetap menjunjung tinggi moral di daerah tersebut, di mana kita tahu Aceh sebagai Serambi Mekah yang di mana kota itu sangat Islami sekali, sangat melarang hal-hal yang haram, tapi mereka tetap memasukkan informasi-informasi dari luar sekedar pengetahuan, tidak lebih. Artinya di mana saat informasi itu masuk, langsung disaring oleh individu-individu tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke sebab yang keempat, yaitu moralitas dan bisnis. Pertama, bisnis tidak boleh dibangun hanya dengan berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. 2. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab kepada sesama manusia. 3. Sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. 4. Manajemen perusahaan harus memiliki tanggung jawab moralitas dalam menjalankan perusahaan. 2. Setiap manajer di berbagai perusahaan berkeinginan untuk tampil sebagai seorang yang profesional.
baik. Mungkin di sini bicara tentang moralitas, hubungan moralitas dan bisnis gitu. Dimana di dunia perusahaan tentu saja moral harus tetap dijunjung tinggi, karena kita berbisnis itu tujuan utamanya untuk mencari untung pasti, cuman tidak serta-merta untuk materialistis saja gitu. Karena kita akan membangun sebuah perusahaan di mana di bawah kita ada orang-orang yang bekerja, cari nafkah, menghidupi keluarganya. Maka kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, harus tetap mengedepankan moralitas. Begitupun yang di bawah harus mengedepankan moralitas, bagaimana dia bekerja secara profesional, mengikuti aturan, tidak melakukan kecurangan seperti itu. Kedua, dengan adanya bisnis ini sebenarnya, dengan kita membuka perusahaan ini sebenarnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang belum bisa bekerja gitu. Itu pun termasuk sisi dari moral gitu, dimana ya kita menampung orang-orang yang mungkin tidak mendapat pekerjaan. Seperti contohnya kita membuka PT, perusahaan terbatas, mana kita memasukkan karyawan-karyawan yang hanya bisa lulusan SMA atau SMK gitu. Namun tidak sekedar hanya memberikan lapangan kerja, melainkan kita juga bertanggung jawab ketika kita sudah menerima lamaran pekerjaan dari mereka. Kita harus memberikan hak-haknya, kita harus memanusiakan manusia, para karyawan dan sebagainya. Ketiga, sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar, yang artinya ketika kita membangun perusahaan, di sekeliling lingkungan perusahaan kan pasti ada warga-warga yang tinggal daerah situ. Itu pun kita harus bertanggung jawab kepada mereka, karena ya sebagian dari lahan mereka kita ambil, walaupun tanda kutip kita membelinya. Tanggung jawabnya dalam bentuk saat pembangunan perusahaan kita menggunakan jasa dia, lalu kita memberikan upah kepada mereka seperti itu. Atau ketika sudah jadi perusahaannya, kita memperkerjakan orang-orang di sekitar, atau kita melakukan aksi seperti membangun sekolah gratis, membangun sekolah, menyediakan infrastruktur, membetulkan jalan, menyediakan misalkan rumah sakit jika belum ada rumah sakit, atau keamanan di sekitar situ, di sekitar wilayah perusahaan, seperti itu. Yang keempat, manajemen perusahaan harus memiliki tanggung jawab moralitas dan dalam menjalankan perusahaan. Untuk yang nomor 4, mungkin bukan hanya manajemen perusahaan, melainkan bagian di bawah manajemen juga, kayak seperti karyawan atau bagian keamanan. Dalam artian semua yang berada dalam perusahaan ya harus bekerja secara profesional, tidak berbuat curang, tidak melakukan korupsi, seperti itu. 5. Setiap manajer di berbagai perusahaan berkeinginan untuk tampil sebagai seorang yang profesional. Ya, seperti yang saya bilang,
seharusnya tidak manajer saja yang profesional, melainkan semua yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Dan ya, dengan kata saya tadi, mengedepankan moral. Jadi kesimpulannya adalah, dimanapun kita berdiri, moralitas pasti ada dan berbeda-beda di setiap tempat. Tidak hanya di Indonesia pun banyak moralitas, karena setiap banyak daerah dan moralitasnya berbeda-beda. Seperti di Aceh seperti ini, di Jakarta seperti ini, di Papua seperti ini. Dan jika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, maka ya di mana tempat perusahaan kita berdiri tersebut harus mengedepankan moralitas di daerah tersebut gitu. Dan kita juga harus memperhatikan warga-warga di sekeliling perusahaan kita, mana itu merupakan tanggung jawab kita, dan cara kita menunjukkan bahwa kita manusia yang bermoral gitu. Dan jangan lupa dalam etika berbisnis juga harus dilaksanakan. Jadi tidak, kita harus menyatukan antara moralitas dengan etika bisnis, karena kita akan membangun sebuah perusahaan. Karena manusia yang bermoral pasti akan benar. Mereka tidak akan melakukan kecurangan, tidak akan melakukan korupsi, akan bekerja profesional, bertanggung jawab, dan patuh akan aturan. Seperti itu. Baiklah, mungkin cukup dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dan kalaupun ada yang kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya pada saya. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.